kafan harus ikatan dilebihkan dari kain itu sendiri. si mayat. Ini Untuk sudah cukup yang kemarin tali. sudah kita praktekkan. Ini diangkat dulu. Cara menata kain kafan. Kain kafan itu standar. Itu kalau standar mayatnya standar artinya tidak besar banget. Nah, itu yang penting pertama diambil tengahnya dulu. Ini posisi tengah simetris antara kanan dan kiri dari dari tempat yang tersedia. Nah, sebelum itu talinya ini sudah potongan, kemudian kita tata talinya. Ada yang berpendapat tali itu bisa 5, bisa 7, tinggal panjang jenayahnya, atau 3 pun cukup. Ini kita pakai yang 5 tali. Sini aja. Nah, kita perkirakan ini tali kepala, kemudian ini tali lengan. Jadi posisinya di sini talinya itu, jangan di leher, karena di sini sudah ditali, dipocong, kemudian di tangan. Yang tali ketiga itu posisinya untuk menahan supaya ini nggak lepas. Tangan jangan disedekapkan atau diluruskan. Ini tidak lepas. Kemudian ini untuk kaki bawah lutut, kalau ini yang terakhir. Jadi itu cara menata tali kain kafan. Setelah kain tali ini siap, kita sekali lagi naruh posisi tali itu harus lebih panjang yang sebelah kanan jenazah. Kanan. Sebelah kanan. Antisipasi nanti kalau pas nali, posisi tali itu di sebelah kiri jenazah. Di sebelah kiri tangan jenazah. Nah, ini kita tata dulu. Ya. Karena ini 3 lapis. Jadi kita ibaratkan mayatnya itu jumbo. Nah, kita perkirakan kalau memang mayatnya itu besar, boleh ini diambil sepertiganya. Tapi kalau memangnya standar, itu ambil simetris tengahnya. Tinggal ukuran jenayahnya, ya. Ya, begitupun lembar yang ketiga kita ambil. Ini kalau jumbo ya, tapi kalau standar ini boleh langsung ke sini. Ini tiga-tiganya sudah. Kemudian kita masang toganya. Diperkirakan toga ini nanti kepala itu masuk. Ini kemarin kurang 1, tutup kepalanya. Bapak penting nggak? Untuk ibaratnya pecisnya atau kerudungnya kalau perempuan itu bisa diukur dengan yang dibikin toga tadi.
Ini sekiranya nanti dipasang, itu dibikin segitiga. Masangnya di bawah toga. Kemudian kita bikin ini kemarin celana dalamnya sama, kita taruh di sini. Jadi kalau sudah, baru jenayah dari tempat pemandian tadi diangkat. Nah, cara mengangkat jenayah itu harus disikap. Jangan pakai kiri, nggak kuat. Saya yakin harus disikap, dirangkul. Baik yang bagian kepala, bagian badan, bagian kaki itu disikap. Oke, harus dalam posisi berjajar. Jangan sebelah sana satu, sini dua, jangan, nanti jalannya susah. Jadi cara membawa jenayah dari pemandian itu harus disikap ini. Oke, tangan ini kita kaitkan biar kuat. Jangan cuma gini nanti lepas. Harus kita kaitkan. Kalau memang jenayahnya normal, badannya standar. Tapi kalau gede boleh, kanan kiri boleh. Karena jaga ini beratnya jenayah itu sendiri. Nah, setelah ini siap, jenayah kita taruh di atas. Ini posisi masih pakai handuk ataupun kain. Oke. Ini karena boneka yang diangkat apa adanya aja, gak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kalau sudah seperti ini, ya, bajunya tadi di sini mohon maaf, ini yang kain kafan paling atas itu ditutupkan, ya, kain tadi tertutup. Kalau sudah tertutup seperti ini, jari yang untuk tadi diangkat, diambil. Oke, jadi ditarik. Nah, ini posisi tertutup, ini jari ditarik. Ini jaga ini supaya aurat jenayah itu tidak kelihatan, tidak terbuka. Ya, oke. Ini ditutup dulu. Ini dibuka lagi boleh, ya, karena untuk memasang tadi toganya. Ya, dan ditutup. Terus sempaknya tadi diangkat. Sempak ini hanya tujuannya sewaktu kita nganu jenayah itu kemaluannya tidak kelihatan. Ya, kalau sudah seperti ini, ya, ini ada yang mengatakan boleh pakai tali, ada yang tidak pakai tali untuk sempak itu. Yang penting untuk menutupi auratnya, aurat kemaluan. Oke.
ini sudah sedikit tertutup semua. Baru udeng-udeng nih, yang bahasa jenayah itu pakai udeng-udeng. Itu boleh seperti kita memakai sorban atau belangkon, ini dimasukkan ke bawah, sisanya ini masuk ke bawah, ini dilipat ke bawah, jangan sampai menutupi kepala ya. Ketika kita memasang ininya, sorbannya ini jangan sampai menutupi mata. Kalau sudah seperti ini, baru kain kafan yang berikutnya tadi, kita tutupkan seperti ini. Kemudian paling terakhir tutupan juga. Nah, sebelum ditutup, sebelum ditali pocong ataupun bawah, ini tadi kurang ke bawah, jadi di sini agak ngapret ya. Anggap saja ini udah cukup untuk tali. Itu kita dianjurkan untuk menutup lubang-lubang dari mayat, baik lubang hidung, telinga, kemudian kemaluan yang depan, itu ditutup pakai kapas. Apalagi misalnya jenayah habis kecelakaan masih mengeluarkan darah, itu perlu ditutup pakai kapas tadi. Ini kalau jenayah normal seperti ini. Nah, dalam mempersiapkan kain kafan itu, sebelum jenayah tadi diangkat ke sini, kasih wangi-wangian dulu. Kasih wangi-wangian dulu. Terutama kapur barus, memang karena itu lebih awet bau wanginya. Ya, atau kalau daun bidara yang sudah ditumbuk itu wangi juga, awet. Sudah seperti ini, mayat sudah ditutup semua, kemudian diikat. Diusahakan ngikatnya itu kalau memang nggak simetris antara belakang sama depan, diusahakan yang belakang ditali dulu. Yang belakang ini tali dulu. Ingat, ketika kita nali ini, posisi taliannya itu di sebelah kiri dari mayat. Talinya tali wangsal, ini kaki, sebelah sini, ini pas di tangan. Kemudian di dada, di lengan, jadi pendek. Anggap aja ini di dada ya. Kebalik nggak Pak? Ya? Kebalik yang di kaki nih. Nggak apa-apa. Yang penting di sebelah ini, di sebelah kiri semua. Kalau sekiranya banyak keluarga atau banyak hadir orang yang masih pengen melihat, ini nggak ditali dulu nggak apa-apa. Jadi ini dibuka kepalanya. Nah, ini aja. Nah, nanti ditali ketika sudah mau menyolatkan jenazah.
Kalau sekiranya sudah cukup, keluarga sudah melihat semua, sudah merasa wah saya puas bisa melihat almarhum misalnya seperti itu, nah ini ditutup lagi nggak apa-apa. Nah ditutup tali, nah sudah selesai ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oh ya. Itu kemarin sudah ditanyakan sampai nggak hadir. Ya. Ini tetap kita ulangi lagi pertanyaan yang muncul. Itu ada yang mengatakan ditata yang pertama tadi. Ya, setelah kain kafan tiga-tiganya itu ditata, kain ihram dihamparkan. Ada yang juga setelah seperti ini kain ihram dilipatkan, nggak ikut ditali. Kalau yang pertama setelah kain kafan di kain ihram itu berarti nanti kain ihram di dalam. Tapi yang sudah yang pengalaman saya ini kain ihram ditaruh di luar, karena diharapkan ketika jenazah itu pakai kain ihram nanti bangkit dari kubur itu pun membasah talbiyah. Ibaratnya orang jenazah itu masih ihram. Ada yang mengatakan seperti itu. Mengapa kain ihram taruh di luar? Sebagai saksi pertama bahwa saya pernah umroh membaca talbiyah, maka dia bangun dari kubur untuk kemudian membaca talbiyah. Jadi boleh di dalam, boleh di luar. Itu tidak ada tuntunan khususnya, nggak ada. Oh biasanya malah kalau di tempat saya sana itu sudah posisi dimakamkan gini, kan ihramnya ditaruh di atasnya aja. Nanti setelah dimakam. Tapi alangkah baiknya kalau kita menyertakan kain ihram itu ya pas seperti ini. Boleh di dalam, boleh di luar. Ya. Itu oke. Ada lagi? Tali pocongnya apabila lupa dibuka, apa yang harus dilakukan? Apakah tali itu wajib dibuka atau tidak? Terima kasih. Nah, ini kalau memang kita menyaksikan tali itu belum dibuka, kubur itu harus dibongkar. Ini dibuka. Karena dalam memposisikan jenazah, posisi jenazah nanti perlunya liang lahat itu. Ada yang dibikin miring, seperti di Bergoto itu dibikin miring karena sempitnya lokasi. Ya, jadi posisi jenazah itu sudah miring gini, okay, dan kepala ini posisi mencium tanah. Maka ini diciumkan ke tanah. Begitupun ini harus dipancatkan ke tanah. Maka kalau liang lahatnya ke kotak 4 persegi panjang itu jadi miring, di sini kasih gelu tanah yang dibentuk seperti bola itu. Di sini di kepala, kemudian ini dua, ini dua. Ada 7 gelu kalau nggak salah itu. Tapi memang kalau terpaksa mungkin 3 saja sudah cukup. Oke, dari posisi ini, dan posisi ini karena harus mencium tanah, maka kalau sampai lupa, resiko kita kok tahu kita itu belum dikucuri, ya kita yang bongkar bareng-bareng. Karena itu kesalahan memakamkan jenazah. Jadi ketika memakamkan jenazah harus hafal betul bagaimana tali pocong sudah dilepas apa belum, harus ada yang melihat mengingatkan. Ya. Jadi tidak boleh ketika kita memakamkan jenazah tali pocong nggak dibuka. Semua tali ini dilepas. Artinya dilepas itu diucuri.
Jangan sampai masih seperti ini. Oke, harus diuculi semua. Nggak ada yang masih ditali seperti ini. Itu pandangan yang paling kuat itu. Oke, gitu kan? Ada lagi? Di saat mau memakamkan, biasanya ini ada yang mengajarkan dan mengikomahkan. Itu bagaimana sih? Dan itu tuntunannya seperti ini. Bayi yang baru lahir ke dunia itu sebagai pembelajaran untuk bayi. Jangankan waktu lahir, umur 4 bulan dalam kandungan aja dijanji oleh Allah roh itu alastu birabbikum. Roh kita menjawab yang belum masuk ke jasad itu, belum masuk ke janin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, qalu bala syahidna. Apalagi masuk alam dunia itu diadani telinga kanan, diikomai telinga kiri. Tujuannya apa? Menjaga keimanan bayi tadi yang dalam kandungan umur 4 bulan sudah dijanji oleh Allah, lahir ke dunia, dikenalkan lagi dan kalimat tauhid. Nanti begitu pun ketika masuk ke liang lahat diadani lagi. Jadi diadani di telinga kanan, tapi kalau mayat sudah di liang lahat kan nggak ngerti, yang penting ada. Yaitu tuntunan ahli sunnah wal jamaah. Oke, ya kalau kelompok-kelompok sana saya nggak ngerti mau diadani atau nggak ngerti. Ya, ketika ini sudah masuk ke liang lahat, sebelum ditutup pakai papan, ya itu diadani dulu dalam rangka memperdengarkan, bukan mendengarkan, memperdengarkan jenayah ini tetap membawa iman. Oke, jangan kalimat azan itu diharapkan ini tetap mendengarkan yang kita memperdengarkan kepada jenayah ini tadi. Ada juga yang tidak pakai azan, pokoknya waktu dikubur duruk wis rampung, baru terus balik ke orang kirim doa juga kan apa enggak ada. Tapi kalau selama Bapak Ibu, karena ini kita praktek di sini dengan aliran saya ahli sunnah wal jamaah, ya secara lengkap seperti itu. Bayi aja dalam kandungan